Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sesuai request salah satu subscriber aku di YouTube. Nah, request tentang materi kontrasepsi darurat gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya aku tuh kayak ngerasa gimana ya, takut karena kalau kita share tentang kontrasepsi, terutama kontrasepsi darurat ataupun pil KB, takutnya itu kan disalahgunakan oleh orang yang mungkin dia belum menikah, kemudian mungkin ditakutkan ya disalahgunakan, atau ada yang hamil di luar nikah kemudian disalahgunakan. Yang aku takutkan itu dulu waktu aku dapat materi tentang KB waktu perkuliahan, dosenku pun juga begitu, kayak takut gitu yang ngasih ke mahasiswanya, tapi gimana lagi karena kita bidan jadi kita harus tahu. Nah, makanya untuk videoku kali ini aku niatkan ya teman-teman untuk sharing ke teman-teman bidan, terutama tentang kontrasepsi darurat dan tips trik menjawab soalnya juga. Kemudian semoga bisa mengedukasi masyarakat banyak dan tidak digunakan dengan apa namanya teman-teman, ilegal atau disalahgunakan gitu ya teman-teman. Nah, semoga ini apa yang aku sampaikan nanti bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share biar aku lebih semangat lagi buat video buat teman-teman semuanya. Tentunya untuk teman-teman yang ingin persiapan UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku sering share tentang per-CPNS-an, tentang ilmu kebidanan dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, nanti apa aja sih yang akan aku bahas? Nah, nanti di sini aku akan bahas nih teman-teman, pengertian kontrasepsi darurat itu apa, kemudian indikasi pemakaiannya seperti apa, kemudian jenis kontrasepsi darurat itu ada apa aja. Mungkin beberapa orang kan taunya kontrasepsi darurat itu kan pil postinor gitu ya, tapi ternyata ada yang lain juga loh. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Kemudian nanti akan aku bahas juga cara pemakaian atau pemberian kontrasepsi darurat, dan tentunya yang terakhir adalah soal dan pembahasan. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup UKOM Kebidanan, silahkan bergabung di grupnya, linknya udah aku cantumkan di description box. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan, boleh banget juga tuh bergabung di grup UKOM Bidan karena soal untuk materi kebidanannya kan mirip ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Nah, pengertian kontrasepsi darurat ya. Oke, kontrasepsi darurat itu teman-teman adalah kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seksual. Sering disebut dengan morning after pill atau morning after treatment. Jadi ini tuh ada ketentuan-ketentuannya ya teman-teman ya, nggak asal minum aja. Dan ini pokoknya nanti kita lihat di slide-nya selanjutnya aja deh ya. Oke, kemudian indikasi pemakaian kontrasepsi darurat itu apa aja sih Kak? Nah, indikasinya yang pertama, lupa menggunakan kondom saat berhubungan seksual, kemudian kondomnya bocor, rusak, kemudian kegagalan senggama terputus, kemudian AKDR-nya ekspulsi. Ekspulsi itu tuh lepas dari tempatnya gitu ya kan. Kadang ini loh teman-teman, aku pernah dulu dapat kasus di rumah sakit, itu tuh si ibu pasang ini IUD post placenta yang dipasang setelah si ibu itu lahiran, langsung dimasukin ke rahimnya waktu dia SC, atau kalau misalnya lahiran normal juga bisa tuh. Dan biasanya kalau dokter SPOG kan kalau pasang IUD ya kebanyakan itu kan benangnya itu tuh bener-bener dipotong jadi tinggal IUD-nya aja. Nah, ketika waktu itu kasusnya ibunya tuh SC dan ekspulsi teman-teman, nggak pada tempatnya. Nah gitu, ini juga bisa dipakai ketika AKDR-nya ekspulsi. Kemudian selain itu adalah diafragma robek, salah hitung masa subur, lupa menggunakan KB biasa, dan kasus perkosaan. Perlu diingat ya, kontrasepsi darurat ini digunakan oleh pasangan yang sudah sah, tidak boleh digunakan pada mungkin pasangan yang belum menikah dan hamil di luar nikah.
nggak boleh ya disalahgunakan gitu ya teman-teman, karena yang ditakutkan ya seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya apapun KB-nya jangan disalahgunakan ya untuk aborsi ataupun yang lain gitu ya. Dan ini pun bukan aborsi ya teman-teman ya, kontrasepsi darurat ini, karena ada ketentuan-ketentuan harinya, dan ini pun diminum sebelum terjadi pembuahan gitu loh teman-teman. Nanti akan aku kasih tahu di slide selanjutnya deh. Nah, jenis kontrasepsi darurat aku kan tadi bilang ya, mungkin beberapa ada yang cuma taunya adalah pil Postinor yang ini, ya kan, taunya yang ini. Tapi ternyata koper IUD darurat atau IUD tembaga ini juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah IUD tembaga untuk kontrasepsi darurat. Nah, IUD tembaga ini dosisnya adalah 1 kali pemasangan. Kemudian waktu pemberiannya adalah maksimal ya teman-teman, maksimal 5 hari setelah berhubungan seks tanpa pengaman. Ada juga referensi yang mengatakan kurang dari 7 hari pasca senggama gitu ya teman-teman ya. Ini maksimal 5 hari. Kemudian adalah pencegahan kehamilan hanya bisa dilakukan jika sel telur belum dibuahi sperma dan menempel di dinding rahim. Dan ini tuh gini ya teman-teman, kan ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Tentunya bidan kan juga pasti melakukan anamnesa terlebih dahulu, kemudian melakukan pengecekan dulu apakah benar-benar dia tuh udah hamil apa belum. Dan ini pasti karena dipasang oleh tenaga kesehatan, berarti ya tenaga kesehatan itu juga pasti tahu dong ini udah hamil apa belum kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan 1 kali pemasangan ya, kalau misalnya mau dilepas pun juga bisa teman-teman, tapi syaratnya adalah PPT 1 bulan berikutnya itu baru bisa dicabut. Kalau misalnya mau tetap dipakai bertahun-tahun, ada yang 10 tahun gitu juga bisa teman-teman, bisa dipakai selanjutnya juga bisa. Untuk kontrasepsi yang selanjutnya juga bisa, kalau misalnya mau dicabut pun juga bisa kayak gitu. Kalau pil Postinor beda lagi ya, itu bukan pil biasa yang dipakai sehari-hari ya, dalam kondisi darurat aja kalau yang Postinor. Kalau yang IUD ini bisa 1 kali pemasangan, bisa dicabut ketika PPT 1 bulan berikutnya ya, atau bisa digunakan untuk kontrasepsi yang jangka panjang juga bisa gitu ya teman-teman ya. Dan perlu diingat kalau misalnya menemukan soal untuk yang IUD tembaga ini adalah maksimal 5 hari, atau mungkin referensi lain mengatakan kurang dari 7 hari, nanti disesuaikan dengan soalnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian pil Postinor nih rada banyak, tapi aku coba jelaskan biar teman-teman paham gitu ya. Nah, untuk dosisnya adalah 2 kali 1 tablet ya teman-teman, diminum dengan jarak 12 jam. Ya, pil pertama diminum, terus kemudian jarak 12 jam pil keduanya diminum. Nah, ini tuh terdiri dari 2 tablet ya teman-teman, 0,75 mg. Kemudian komposisinya adalah levonorgestrel 0,75 mg. Nah, pokoknya harus dengan petunjuk bidan atau dokter ya. Ya, pokoknya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan yang memberikan ya. Kemudian di apotek juga tersedia sih, tapi pokoknya ini tuh harus sesuai petunjuk, jangan asal minum aja gitu ya teman-teman. Nah, obat ini mengandung bahan aktif levonorgestrel. Levonorgestrel adalah hormon progestin ya, nantinya tuh akan menghambat pelepasan sel telur atau ovulasi selama siklus menstruasi berlangsung ya. Jadi nanti hormonnya ini tuh akan menghambat sel telurnya ya. Dan hormon ini juga menyebabkan perubahan pada tekstur dinding rahim agar tidak ada sel telur yang menempel, serta mengentalkan cairan vagina agar tidak ada sel sperma mencapai sel telur. Nah, kalau yang IUD tadi kan maksimal 5 hari ya. Kalau misalkan nih contohnya ya, yang IUD ya, ini teman-teman IUD. Misalnya ada pasangan suami istri, dia lupa menggunakan kondom misalnya waktu berhubungan, dan mungkin si laki-laki itu tuh gagal ketika melakukan senggama terputus dan takut kalau hamil gitu ya. Dan misalnya nih ke bidan tuh baru sempet 5 hari
ya, 5 hari. Berarti kan bisa pakai tuh IUD. Kalau misalnya pakai Postinor nggak bisa. Soalnya Postinor itu kan jaraknya adalah 17 sampai 72 jam atau 3 hari setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Kasus lagi misalnya si pasangan suami istri ini pergi ke bidan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan, dia mengatakan gagal senggama terputus dan takut hamil itu misalnya di hari pertama gitu ya setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan, itu bisa nih pakai pil Postinor, baru bisa. Pokoknya jaraknya ini ya, bedanya itu tadi dengan IUD ya teman-teman, bisa dibedakan ya. Nah, untuk pil Postinor ini tidak disarankan untuk menggunakan obat ini lebih dari 1-2 tablet per bulan ya teman-teman, nggak boleh berlebihan ya. Jika Anda ini tuh 2 tablet ya teman-teman, maaf tipe 2 tablet per bulan. Jika Anda membutuhkan lebih banyak, gunakan metode kontrasepsi lainnya gitu ya. Kemudian efek sampingnya adalah spotting atau bercak gitu ya. Kemudian sakit kepala hebat dan muntah kayak gitu. Oke, kemudian ke soalnya ya teman-teman ya. Nah, untuk soal ini udah aku share di grup Ukom Bidan. Buat teman-teman yang mau coba kerjakan silahkan dikerjakan. Kemudian kita bahas soalnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke. Seperti biasanya, kalau menemukan soal kasus kita baca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian kita baca kasusnya. Kalau misalnya waktunya sangat terbatas, kita scanning ya. Karena ini pembahasan soal, maka aku bacanya lambat ya teman-teman ya. Oke, kontrasepsi apa yang tepat diberikan oleh bidan? Jadi kasusnya adalah seorang perempuan umur 17 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas baru saja karena kasus pemerkosaan 5 hari yang lalu. Perempuan tersebut tampak murung dan sedih. Bidan puskesmas memberikan kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan. Nah, kita bisa garis bawahi nih. Ini kasus pemerkosaannya adalah 5 hari yang lalu ya teman-teman. Tadi kan aku bilang kalau IUD tembaga itu kan bisa bisa dijadikan kontrasepsi darurat maksimal 5 hari ya kan. Kalau yang Postinor itu kan maksimalnya adalah 3 hari ya kan. Ini 5 hari. Berarti yang mana dong? Ini 5. Berarti yang mana pilihannya? Yang E. Gampang banget ya teman-teman ya. Langsung aja jawab yang E. Postinor bukan, progestin apalagi bukan, diafragma bukan, ini juga bukan. Gampang ya. Kemudian soalnya masih sama, tapi ini cuma diganti harinya teman-teman. Oh, ini tadi aku lupa buat ganti, ini adalah 2 hari ya. Nah, di grup Telegram juga udah aku ganti 2 hari kok. Nah, kontrasepsi apa yang tepat diberikan oleh bidan? Di sini kasusnya masih sama, tapi 2 hari ya teman-teman ya. Berarti kalau 2 hari pakai apa? A. Morning after pill. B. Pil progestin. C. Pil kombinasi. D. AKBK. E. Implan. Morning after pill adalah nama lain dari kontrasepsi darurat tadi ya yang aku bilang, berarti jawabannya adalah A. Kalau progestin jelas bukan, kombinasi bukan, AKBK alat kontrasepsi bawah kulit ya, atau ini implan ya. Implan ini sama juga, D sama E berarti bukan, berarti jawabannya adalah opsi A. Kayak gitu teman-teman, gampang banget kok. Oke, ini udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini teman-teman paham. Kalau misalnya ada yang bingung, teman-teman boleh banget komen di bawah ya teman-teman. Kemudian kalau semisal aku ada salah kata atau mungkin typo, boleh banget teman-teman komen aja di bawah. Aku sangat menerima masukan, karena di video-video kemarin kan ada yang mungkin slide-nya kurang, ada yang kata-katanya typo. Itu tuh banyak banget subscriber aku baik-baik pada kasih masukan dan aku seneng banget. Nah, buat teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat, dan aku doain buat teman-teman yang ingin Ukom dimudahkan, dilancarkan, dan sekali lulus, amin. Untuk teman-teman yang mempersiapkan SKB CPNS Bidan pun juga dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kelancaran, kesuksesan, pokoknya yang baik-baik deh, amin. Dan buat teman-teman silahkan share
soal-soal ini, video-video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Karena ketika kita menebar kebermanfaatan, nanti insya Allah kebaikan itu akan kembali ke diri kita juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku ingetin lagi sebelum aku tutup, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan share, jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.